Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mansuri Bapak Dr. Andes Haji Suryadin MSI beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Mustad Haji Ain Mustafa, alhamdulillah sudah tengah-tengah kita. Siapa ya? Alhamdulillah. Yang saya hormati para ketua RT yang di lingkungan RW 07 yang hadir di masjid ini. Yang saya hormati Ketua RW 07 Bapak Siswanto beserta seluruh pengurusnya. Yang saya hormati para ustadz, para guru, para haji dan ibu hajah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh jamaah sholat subuh Masjid Jami' Al-Mansuri yang dirahmati Allah dan insya Allah semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita aturkan, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya yang masih begitu banyak diberikan kepada kita semuanya. Sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam acara silaturahim antar warga yang hari ini alhamdulillah giliran warga RT 07. RT 01 sengaja ini biar ada yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat sedikitpun. Untuk pagi ini saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga sambutan. Dan yang keempat ceramah agama yang akan disampaikan oleh narasumber kita Al-Mukarram Bapak Haji Ain Mustafa, langsung ditutup dengan doa, dan yang kelima penutup dilanjutkan ramah-tamah dan sarapan pagi bersama ala kadarnya. Untuk itu jika waktu mari kita sama-sama buka acara ini dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa likulina sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Yang kedua kita lanjutkan dengan memasuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi yang dibaca surat Al-Kahfi, yaitu surat 18, ambil ayat 100 sampai 110. Kepada
Bapak Denny Supriyadi dan Sari Tilawah Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina 'adda. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rasulihi huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang buruk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu pada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pastilah habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jadi dan Bapak Baru. Selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama sambutan dari Ketua RT 01 kepada Bapak Mukhtar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Bapak Haji Dr. Andes Suryadi MSI beserta pengurus, yang terhormat yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Ai Mustafa yang telah hadir di hadapan kita bersama. Yang saya hormati, mau tanya nih Pak RW-nya ada nggak ini? Ada. Bapak RW 07 Bapak Siswanto beserta jajaran dan urusannya. Yang saya hormati RT 2 sampai RT 12 beserta jemaahnya. Yang saya hormati RT 3, RT 4, RW 13 beserta jemaahnya. Yang saya hormati para guru, para ustadz, para Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Yang saya hormati seluruh jemaah Masjid Al-Ansari yang hadir pada pagi hari ini, walaupun tidak saya sebut namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu di masjid kita, Masjid Jami Al-Ansari yang kita cintai. Mudah-mudahan dengan adanya kita di sini menambah keyakinan kita dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam terang benderang, seperti yang kita nikmati sekarang ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini, kami pengurus RT 1 mengucapkan terima kasih kepada pengurus DKM Masjid Al-Ansari yang mana telah memberikan kesempatan kepada warga RT 1 untuk mengadakan silaturahmi di masjid yang kita cintai. Kemudian saya sangat berterima kasih juga kepada seluruh warga RT 1 yang telah memberikan supportnya dan semangat untuk bisa berkumpul di masjid kita ini juga. Kemudian dalam kesempatan ini saya menyampaikan, kebetulan di acara kita pagi hari ini langsung masuk channel YouTube, yaitu Ai Mustafa. Nanti kita sebagai seluruh jemaah, mudah-mudahan tolong nanti di subscribe di channel YouTube dia. Selama ini mungkin
hari ini mudah-mudahan dengan adanya masuk channel YouTube ini, apapun untuk perkembangan di masjid kita ini bisa dilihat di luar juga. Mungkin karena saya ingin menghemat ini waktu, saya tidak perkenalkan mungkin yang datang ini orang-orang ini juga. Dengan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW 1 yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya adalah dari Bapak Ketua RW 07 kepada Pak Siswanto atau yang mewakili. Kami persilakan. Tidak ada yang maju dan tidak ada yang Pak Muin, silakan Pak Muin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Ustaz. Yang saya hormati Pak Adi Suryadin, yang saya hormati Pak RT 01 beserta warganya, dan yang saya hormati adalah seluruh jamaah Masjid Al-Ansori rahimahullah. Ada satu hal yang harus kita sampaikan sebagai pengurus RW, bahwa saat ini surat undangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga RW 07 yang sudah memiliki EKTP, saat ini undangan sudah pada ditulisin oleh KPPS, dan insya Allah dalam beberapa hari ini harus sudah nyampe di tangan bapak ibu semuanya. Seandainya surat undangan ini belum nyampe, silakan dicek di DPT online atau langsung datang ke TPS. Untuk yang tidak terdaftar di DPT, silakan hadir jam 12 ke atas. TPS di RW 07 ada 4. Insya Allah kita akan melayani mulai dari jam 7 pada hari Rabu 27 November jam 7 sampai dengan jam 12 untuk yang DPT, dan yang tidak terdaftar sampai dengan jam 1. Itu insya Allah yang kami sampaikan. Semoga ini menjadi informasi publik, informasi kita semuanya, untuk bisa disampaikan kepada warganya, kepada saudaranya, anak cucunya. Silahkan hadir untuk menyampaikan aspirasi memilih gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota kita untuk 5 tahun ke depan. Itu insya Allah yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muin yang telah mewakili Ketua RW menginformasikan. Jangan lupa di tanggal 27 kita beramai-ramai mendatangi KPPS. Selanjutnya sambutan terakhir adalah dari Ketua DKM Masjid Al-Ansori kepada Bapak Dr. Dr. Suryadin MSI Bahri Rosen. Lanjutannya, terima kasih. Mari kita sama-sama dengar, kita sama-sama simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Karom Asad Haji Mustafa. Jangan sampai ada yang ngantuk sayang, karena waktunya cuma sebentar. Kita simak, kita dengarkan apa yang disampaikan, apa yang dikaji, apa yang dibahas. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Mustafa kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu li sunnati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Jami Al Ansari yang saya hormati dan Allah muliakan, bil khusus kiai setempat, ustaz setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama yang nama hadir di tempat yang mulia ini, juga Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Al-Ansari beserta jajarannya, juga para ketua RW, RT semuanya, jamaah yang hadir di tempat yang mulia ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa taklim wa takrim. Harapan semuanya langkah demi langkah dari rumahnya masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini didasari dengan niatan yang mulia. Mudah-mudahan dicatat amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bi qudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi iznillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersama. Karena jujur pengakuan kita sebagai manusia, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sesekali kita merasa hadirnya ke tempat yang mulia ini dikarenakan kita kuat, karena banyak yang kuat gak bisa hadir. Bukan dikarenakan kita sehat, karena banyak yang sehat pun gak bisa hadir. Justru datangnya kita ke tempat yang mulia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diantaranya, sebelum Allah menciptakan alam dunia ini, suratan takdir manusia sudah ada. Makanya apapun yang terjadi di alam dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, semuanya juga sudah ada takdirnya. Nah, makanya harapan kita semua kumpul di tempat yang mulia ini, kita melaksanakan taklim bersama. Harapan mudah-mudahan disertai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena memang tugasnya kita sebagai manusia bersyukur. Tadi sudah dibacakan ayatnya, wallahu a'lam bi muradi wa haqiqati, law kana al-bahru midadan li kalimati, dan seterusnya. Di antaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kalau saja seandainya lautan, kalau kita bicara nikmat dari Allah, lautan dijadikan bintang, kemudian pepohonan dijadikan kolamnya untuk mencatat semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tentu tidak akan bisa tertulis, malah yang ada malah habis lautannya, kolamnya, gak mampu untuk mencatat semua kenikmatan dari Allah. Bahkan ditantang di ayat yang lain Allah menyampaikan, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ditantang sama Allah, kalau saja seandainya kalian mau menghitung semua nikmat-nikmat dariku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Kalkulator juga kapok kayaknya.
komputer juga. Kau mau menghitung nikmat dari Allah, jangankan seperti itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dulu pernah terjadi ada orang yang berangkat pergi ke tengah-tengah lautan di pulau ibadah. Bahkan menurut satu riwayat disampaikan sampai ibadahnya itu seumur hidupnya 200 tahun. Malamnya dipakai tahajud, siangnya dipakai Tuhan dan puasa, terus-terusan ibadah kepada Allah. Kemudian yang namanya manusia mati. Kullu nafsin dha'iqatul mati. Hadirin kaum muslimin, setelah mati meninggal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wahai malaikat, masukkan orang itu ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Apa kata orang itu? Ya Allah, ya Rabbana, saya masuk ke dalam surga itu tidak mau dengan rahmatmu, tapi aku mau masuk surga itu dengan hasil ibadahku ketika di alam dunia. Apa yang terjadi? Kata Allah, wahai malaikat, lemparkan orang itu ke dalam neraka. Karena kenapa? Ibadah 200 tahun tidak cukup untuk bisa mensyukuri nikmat dari itu semuanya. Itu pun untuk mensyukuri nikmat mata enggak bisa, cuma mata doang. Sekarang rasakan hadirin kaum muslimin, sudah berapa tahunkah kita hidup di alam dunia dan pernahkah merasa sesat misalnya, sulit ngedip, merem-melek ini lancar-lancar saja kita dari dulu. Alhamdulillah. Makanya malu kalau misalnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Ini adalah merupakan syukur kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini. Nah kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat salam tentunya kita jangan sampai lupakan. Bahkan harus terusan kita ingat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena diantaranya Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabiullah Adam alaihissalam, tidak akan ada. Bahkan nabi-nabi yang lainnya yang 124.000 nabi, Rasul yang 313, nabi yang wajib kita ketahui 25 dan ulul azminya 5. Bahkan alam dunia ini tidak akan ada kalau tanpa adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita tidak akan sah kalau kita tidak membaca salawat kepada baginda Nabi. Karena salawat ada dalam tahiyat, dan tahiyat termasuk rukun salat. Bahkan khutbah pun kita, khutbah Jumat tidak sah khutbahnya kalau di dalamnya tidak membaca salawat kepada baginda Nabi. Bahkan kalaupun kita misalnya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, minta duit misalnya. Kita begitu ya, duit aja pikirannya. Ya Allah minta duit, kok kan udah bunyi nih. Kemudian ansuran udah jatuh tempo lagi. Aduh pokoknya minta duit, gak bakalan diterima doa kita kalau tidak di dalamnya, dalam doanya tidak ada salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diantaranya hadirin kaum muslimin, dulu ada riwayat ulama besar, kiai besar, bahkan termasuknya ahli sufi, Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan Ats-Tsauri berangkat haji. Mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji, bisa ke tanah suci semuanya. Nah diantaranya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berangkat haji pas begitu mau melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, Syekh Sufyan Ats-Tsauri melihat sosok laki-laki, yang mana laki-laki itu setiap mengelilingi Ka'bah bacaannya salawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus selama mengelilingi Ka'bah, ini sosok laki-laki ini membaca salawat kepada baginda Nabi. Syekh Sufyan Ats-Tsauri merasa heran dan aneh, kenapa orang ini selalu membaca salawat ketika mengelilingi Ka'bah. Penasaran, nanti setelah tawaf mau saya tanya. Begitu beres tawaf, ditarik tangannya, wahai Tuhan, bolehkah saya bertanya? Boleh katanya. Kenapa Tuhan setiap mengelilingi Ka'bah Tuhan selalu membaca salawat? Apa jawabannya? Sebenarnya saya itu datang ke Mekah itu dengan bapak saya.
Kemudian pas begitu nyampe ke tanah suci, bapak saya meninggal. Dan meninggalnya tidak wajar. Perutnya besar, buncit. Kemudian mukanya hitam, jenazahnya, matanya melotot. Saya malu, ayah meninggalnya seperti itu. Saking malunya saya sempetin itu jenazah di kamar, kata orang itu. Nah kemudian karena malu, takut banyak orang yang datang melihat jenazah bapak saya malu. Nah akhirnya saking sedihnya saya, kata orang itu, saya tertidur. Dan dalam tidurnya bermimpi. Ini cerita mimpinya. Ngobrol bicara sama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Dalam mimpi saya mimpi kedatangan sama sosok laki-laki yang begitu ganteng luar biasa. Memakai jubah putih, dan putihnya itu tidak pernah saya lihat di alam dunia. Memakai parfum yang mana wanginya itu belum pernah saya cium di alam dunia. Luar biasa ganteng. Kemudian sosok laki-laki yang ganteng tersebut menghampiri jenazah ayah saya dalam mimpinya begitu. Kemudian ayah saya diusap, perutnya kembali normal. Kemudian diusap mukanya yang awalnya hitam jadi normal lagi. Matanya kembali normal lagi, tidak melotot lagi. Begitu mau pulang dalam mimpi ini, begitu mau pulang ditarik tangannya, wahai tuan ini siapa? Terus menjawab, saya ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bermimpi kedatangan sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus anaknya itu bertanya, saya itu bertanya, lagi ngobrol ini masih dalam mimpinya. Saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa ayah saya meninggalnya tidak wajar? Perutnya besar, mukanya hitam, matanya melotot. Kenapa? Apa kata baginda Nabi? Ayahku ketika hidup di alam dunianya banyak dosa. Ayahku ketika hidup di alam dunianya banyak salah, tenggelam dalam kemungkaran. Apa saja disikat, muharam disikat. Banyak hadirin kaum muslimin. Kata baginda Nabi dosanya, tapi walaupun banyak dosa, ayahmu ini tidak lepas selalu membaca salawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kata sosok laki-laki itu ngobrol sama Syekh Sufyan Ats-Tsauri, maka dari itu aku tidak akan lepas dari membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan mudah-mudahan semuanya mulut ini tidak keluh, mulut ini tidak sulit, mulut ini tidak susah. Begitu mendengar, minimal begitu mendengar nama Nabi Muhammad, refleks kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun kita menyebutkan nama Nabi Muhammad langsung kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau misalnya kita punya tetangga tukang cilok, ditanya, "Mang dari mana?" "Dari Kunciran." Gitu. Terus namanya siapa? Muhammad. Berarti kalau begitu Sallallahu Alaihi Wasallam dong. Jangan gitu kan. Beda lagi. Kalau Nabi Muhammad Yesus Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Di sini misalnya di antara jamaah ada juga yang nama Muhammad. Ayo aja Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Itu hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memang kembali lagi sesuai dengan tema kemarin saya sampaikan, temanya amal soleh. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya jangan salah, kita kumpul seperti ini adalah amal soleh. Amal itu terdiri dari huruf ain mim lam. Itu amal, artinya pekerjaan perbuatan. Nah itu amal. Kemudian dari amal itu ada amal baik, ada amal buruk, amal soleh. Amal soleh, amal salah. Nah tadi disampaikan hadirin kaum muslimin, wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh. Wallahu a'lam bimuradi wa haqiqati, barang siapa yang berharap mau liqa'a rabbih, mau bertemu dengan Allah, mau ingin mendapatkan ridho Allah, mau mendapatkan rahmat Allah,
maka falyamal amalan salih, beramalah dengan amal soleh. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah. Setiap amal kita yang bernilaikan ibadah, yang bernilaikan amal baik, maka harapan mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan ridho Allah, bisa mendapatkan rahmat Allah dengan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya perbuatan yang baik, godaan itu pasti banyak. Kadang-kadang kalau nggak maksa-maksa ini berjamaah sholat subuh atau sholat subuh ke sini, itu malasnya luar biasa. Apalagi giliran pas begitu ya adanya udah 10 lagi, udah 5 makin nyenyak aja tidurnya. Karena memang aslinya hadirin kaum muslimin, dalam hal ibadah itu tidak ada yang sama dengan hawa nafsu, cuma nikah doang yang sesuai sama hawa nafsu ya, nikah doang. Coba yang lain apa? Bertolak belakang semuanya juga. Yang namanya kebaikan itu bertolak belakang semuanya juga. Tahajud, duha, baca Quran, berjamaah, nggak ada yang sama kalau tidak maksa-maksain Bapak. Nah, makanya hadirin kaum muslimin, apakah godaan itu bisa hilang? Nggak bakalan hilang selama setan masih hidup, Pak. Selama setan masih hidup, maka tidak akan hilang hadirin kaum muslimin. Nah kemudian apakah godaan itu, setan itu, iblis itu menggodanya kita itu terus-terusan? Jelas terus-terusan. Bahkan diantaranya banyaknya manusia dengan banyaknya setan, banyakkan setan. Ada yang tahu berapa jumlahnya setan? Mungkin Pak RT gitu, nyensus. Mau kemana teh? Gua mau nyensus para setan gitu. Nggak ada. Tapi bisa kita buktikan berapa jumlahnya setan. Dulu ketika Nabi Allah Adam alaihissalam Allah ciptakan, dan juga Siti Hawa, nah di alam surga, di surga. Nah, sekarang saya tanya dulu, iblis sama Nabi Adam duluan siapa? Iblis. Bahkan di antaranya 840.000 lebih sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Berarti iblis itu senior apa junior? Senior. Duluan iblis. Bahkan iblis itu pernah jadi dosennya malaikat. Berarti pintar apa bodoh tuh iblis? Pintar. Nah makanya hadirin kaum muslimin jangan suka terkecoh, iblis juga pintar. Kadang-kadang kita ke zaman sekarang melihat orang begini begitu hebat, melihat orangnya hebatnya, makanya jangan suka langsung percaya hadirin kaum muslimin. Kan sudah jelas agama itu memerintahkan lihat perbuatan dan akhlaknya, hatinya. Ini mah kadang-kadang bisa nurunin hujan, banyak yang ngikutin. Bisa jalan di tengah lautan, bisa jalan di atas air, banyak yang ikut. Aneh. Lihat dulu perbuatannya, lihat dulu akhlaknya. Bahkan kalaupun jenggotnya panjang, wah kalau nggak benar jangan digugu. Sorbannya panjang kayak Batman, bisa jangan digugu. Yang jelas melihat aja akhlaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setan juga pintar. Misalnya ada orang yang bisa terbang, banyak yang ngikut segala rupa. Jangan dulu heran, perhatikan dulu hadirin kaum muslimin, akhlaknya baik apa tidak. Jangankan manusia, itu jelas-jelas manusia bisa kadang-kadang ilmunya suka dipakai salah juga. Burung aja bisa terbang. Terus ada orang yang bisa jalan di atas air, kodok juga bisa. Kemudian ada misalnya ada yang bisa lurus bumi, misalnya cacing juga bisa. Berarti jangan melihat dari situnya, akhlaknya manusia. Nah baru kita ikutin. Iblis nggak pintar hadirin kaum muslimin. Siapa yang bisa ngalahin iblis? Pernah jadi dosen malaikat juga. Pernah jadi dosen malaikat loh iblis.
Nah, makanya sepintar-pintarnya manusia nggak bakal bisa ngalahin iblis. Iblis itu hebat sebenarnya. Nah, tapi kalahnya iblis itu karena sombongnya. Makanya apapun manusia dititipin sama Allah jadi kesombongan titipannya yang Allah titipkan, entah itu kepintaran jadi kiai, jadi ustaz, ilmu misalnya segala rupa kekayaan disalahgunakan, disertai didasari dengan kesombongan, salah semuanya juga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Adam Siti Hawa baru 2. Iblis kawin sama setan, punya anak langsung. Berapa anaknya? Anaknya 31 setan. Dan itu semuanya perempuan, cewek semuanya. Nah, makanya wajar kebanyakan yang jadi juri itu cewek. Ya oke ya. Banyak yang jadi juri gitu kan cewek. Itu iya dari kaum muslimin. Nah, dari 31 itu anakan lagi. Masing-masing dari 31 anaknya berapa? 1000. Berarti jumlahnya berapa? 1000 kali 31. Wah. Berapa tuh? Segitu aja. Wah, pagi-pagi buat itu malah blank pokoknya. Ingatnya juga sama sarapan. Nanti sarapannya basi atau kata ya banyak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setan itu banyak. Coba berapa? Sekarang begini aja. Ini dikira-kirakan penduduk seluruh di alam dunia ini, manusia ya biasanya ada 2 miliar. Misalnya ada 2 miliar. Tadi aja Nabi Adam 2, iblis setan itu sudah berapa tadi? Hampir 310.000. Berarti kalau manusia di alam dunia ini ada 2 miliar, iblisnya berapa? Setannya berapa? 3 triliun 10 miliar. Ya. Makanya pantas godaan itu kiri kanan depan belakang atas bawah ada aja. Nah, makanya bisa jadi orang benar itu bukan berarti berhenti dari kesalahan. Bukan, yang namanya kesalahan itu setan masih ada pasti. Makanya orang benar itu bukan berarti orang itu tidak berbuat kesalahan, tapi orang benar itu adalah orang yang bisa belajar dari kesalahan. Itu orang benar. Nah, makanya hadirin kaum muslimin, kita datang ke tempat yang mulia ini, apa yang mau kita sombongkan? Datangnya ke sini kita karena Allah, sama Allah. Kalau nggak digerakkan sama Allah, nggak bakal bisa kita kemana-mana. Makanya ibadah kita, tahajud kita, duha kita, baca Quran kita, apapun ibadah kita, jangan diaku ini karena gua kuat, ini karena gua sehat. Bukan, semuanya juga Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya juga hadirin kaum muslimin. Nah, makanya mudah-mudahan ini amal soleh kita, mudah-mudahan menjadi saksi buat kita. Kita selamat dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setan. Nah, yang banyak jadi juri itu dari perempuan hadirin kaum muslimin. Karena kebanyakan setan itu kan perempuan semua, itu yang 1000 perempuan semua itu Pak. Makanya di alam dunia juga yang kebanyakan jadi juri dari perempuan emang gimana? Itu si manis jembatan Ancol cewek apa laki? Cewek. Suster ngesot. Kuntilanak. Gobel cewek semua. Dulu cuma kalau tidur doang. Laki-laki mah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu ada banyak berarti setan itu hadirin kaum muslimin. Makanya wajar ketika kita melaksanakan ibadah ada godaannya. Pantes. Kenapa disebut pantes? Kalau tidak ada godaan berarti tidak berkualitas ibadah kita. Jangan jauh-jauh seperti ini. Rukun kita main bola aja, main bola. Suka kan bola, kemarin sampai ramai, banyak yang kecewa kayaknya. Nah, kemudian
di bola timnya, tim bola itu kan ada 11 orang ya, personilnya ada 11 orang. Itu kalau misalnya pemain bola satu lapangan, di satu lapangan main bola satu tim mau ngejebolin 10, 20, 30 tapi gak ada lawan, cuma satu tim doang. Itu kira-kira tim Edan apa benar tuh? Edan semua kayaknya. Kenapa? Gak ada lawan. Tapi kalau misalnya ada lawan, jangankan memasukkan bolanya 10, 20, satu saja berkualitas juara hebat. Benar Pak? Nah makanya ibadah kita kalau tidak ada godaan nggak berkualitas. Nah makanya harus ya wajar, pantas ketika kita ngaji nih seperti ini, kumpul begini ngantuk bawaannya, wajar, pantas. Karena memang kan kita itu kalau ngaji, kalau istilah bahasa Sunda mah sirum. Tahu sirum? Sirum itu kan bahasa Sunda, bahasa Indonesia ini kan semut. Kalau Pak Mamat kan tahu sirum. Pak Mamat kan orang Bandung, Pak Mamat. Sirum, tahu sirum? Sirum itu nyender kasih si balik belum. Molor ayah. Itulah ngaji, memang begitu godanya, berat hadirin kaum muslimin. Tahajud berat, duha berat, baca Quran berat, semuanya juga. Gak ada yang enak. Tapi di situ ketika ada godaan yang berat, berarti di situ berkualitas ibadahnya. Makanya kalau misalnya kucur-kucur datang, misalnya ada orang ke kiai ke aja kan kita ayo mau ngapain? Pingin rajin sholat, nggak makan bisa. Pingin soleh segala rupa susah kalau gak maksain lah. Makanya ada doanya, coba ikutin supaya kita rajin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma paksakeun. Amin. Terus gimana coba? Kalau nggak maksain itu ya. Makanya subuh maksain, duha maksain, tahajud maksain. Coba hadirin kaum muslimin, itu doa mustajab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu main bola kan begitu. Kalau nggak ada lawan, tidak berkualitas. Cuma ngobrol aja hadirin kaum muslimin. Sekarang begini nih, kadang-kadang saya suka penasaran, kenapa sih waktunya main bola itu 45 menit, kenapa sih? Coba jangan cuma masalah ngaji dikaji, main bola juga harus kita kaji ya. Biar tahu kenapa sih waktunya itu cuma 45 menit. Ada yang tahu nggak? Apa? Aturan capek, kalau 1 jam gempor juga. Makanya 45 menit ya. Nah, saya tafakur diprediksi terus, kenapa? Oh ternyata satu tim itu kan 11 orang. Benar gak Pak? 11 orang. Berarti kalau 2 tim jadi berapa? 22. Nah kenapa waktunya jadi 45 menit ketika permainan? Karena masing-masing bawa telur 2. Jadi berapa? Berapa? 44. Tambah bola 1 dari wasit. Jadi berapa? 45. Dari situ awalnya ini rahasia aja bilang juga. Dari situ awalnya sebenarnya dari situ. Ayo hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa pun harus dikaji. Makanya kan ada bahasa begini. Kalau bahasa di kampung itu golok, yaitu suka bahasa-bahasa orang-orang tua dulu. Golok tahu kan golok? Golok itu kan golnya 5, loknya itu kan 6. Golok 5 rukun Islam, loknya 6 rukun iman. Itu golok. Bawa kalau di kampung itu, kalau di kampung belum ada sarungnya, namanya bedong. Benar? Bedong. Pakai sarung
baru jadi bedog. Ditaruhnya di samping kiri. Coba orang-orang kamu kan begitu. Orang tua kita kan begitu di kampung. Di kiri taruhnya. Apa artinya bedog itu? Ngabobot ngajedog. Tahu ngabobot ngajedog? Itu sudah istiqomah artinya. Kan itu bahasa-bahasa siloka. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, seperti tadi lagi. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman berapa? 6. Disatukan jadi berapa? 11. Giring ke lapangan. Jadi tim sepak bola, benar gak? Bisa rapinya permainan kalau ada wasit. Rapi permainan. Artinya apa? Islam, iman harus sama akhlak. Wasit itu adalah akhlak. Bisa rapi. Kalau saja seandainya ada orang imannya hebat, Islamnya hebat, tapi nggak punya akhlak, bagus apa enggak? Enggak. Kayak seperti pemain bola kagak ada wasit, acak-acakan mainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita nih hidup di alam dunia. Makanya kan kata baginda Nabi, inna mabu'istu liutammima kalimat akhlak. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, baginda Nabi, bahkan akhlaknya baginda Nabi itu Al-Quran. Kalau kita bicara hadis, itu memang yang setiap keluar dari lisan baginda Nabi itu kata mutiara semua, hadis semua. Tapi itu semua gak ditonjolkan sama baginda Nabi, gak ditonjolkan hadisnya, gak ditonjolkan hadisnya. Tapi apa yang ditonjolkan sama baginda Nabi? Akhlak. Akhlak hadirin kaum muslimin. Nah makanya tidak usah banyak hafalan. Kalau menurut saya tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan. Benar ya? Kadang-kadang kita ngaji ke sana ke sini, iya dapat ilmu, diamalin kata. Kembali lagi ke habitatnya masing-masing. Masuk ya ke tempat pengajian, begitu keluar ngomongin orang lagi. Masuk pengajian ke sana ke sini. Yang ada hadirin kaum muslimin pulang dari pengajian ribut lagi sama istrinya. Terus apa hikmahnya dari pengajian kalau begitu? Berarti belum bisa dimanfaatkan. Nah makanya di wudu saja hadirin kaum muslimin, di wudu. Kalau kita telusuri di wudu itu, karena yang wajib kita pelajari itu ilmu kan ada 3. 1 ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf. Apakah di wudu ada? Ada 3-tiganya. Mana ilmu tauhidnya? Ilmu tauhid kan di wudu itu ada niat. Ranahnya hati kan tauhid. Kemudian ilmu syariatnya apa? Membasuh semua anggota wudu, dari muka, tangan, rambut, terus kaki. Nah kemudian tasawufnya, jangan salah, setiap anggota wudu yang dibasuh itu adalah kelakuan atau suka melakukan dosa itu. Tangan, alatnya suka melakukan dosa. Muka, ada mata, ada hidung, ada mulut, itu kan kelakuannya dosa mulut. Kaki juga. Nah itu tasawufnya hadirin kaum muslimin. Kalau kita dengan secara syariat, iya wudu itu kan sunnahnya ada kumurnya. Kalau kita pandang dengan secara hakikat, wudu itu kan kumur, memasukkan yang bersih, mengeluarkan yang kotor. Coba kita pandang dengan secara hakikatnya, berarti kelakuan kita hidup di alam dunia itu harus memasukkan yang benar, mengeluarkan yang salah, memasukkan yang soleh, mengeluarkan yang salah. Harusnya kan begitu. Tapi kadang-kadang pada buktinya kita wudu mah wudu, tapi ngomongin orang masih jalan terus. Berarti di mana hikmahnya wudu? Ya begitu aja sebenarnya itu. Kemudian seperti ini, kadang-kadang kan kita itu hadirin kaum muslimin suka sakit ketika ada orang yang menghina, mencaci, memaki. Benar kan? Ketika ada orang yang menghina, mencaci, memaki kita, sakit hati kita kalau dipandang dengan syariat, dipandang dengan secara zahir. Ketika ada orang yang menghina, mencaci, memaki, menghujat kita, merendahkan kita akan sakit pastinya. Itu dengan secara zahir. Tapi kalau dipandang dengan secara hakikat,
justru adanya orang menghina, mencaci, memaki kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya sabar saja sudah. Terus orang yang menghina, mencaci, memaki, merendahkan kita, kalau kata orang tua dulu mah ibarat seperti buah busuk yang ada di pohon, tidak usah digoyang-goyangkan pohonnya, tidak usah dipetik, nanti juga bakal jatuh sendiri. Tapi biarin saja, benar kan? Nah itulah makanya hadirin kaum muslimin, apa yang harus kita pelajari itu kesabaran. Sabar makanya. Nah sekarang kalau kita mau bicara tentang sabar, kalau kita bicara sabar itu kan isinya apa? Kasih sayang. Dan kalau kita mau bicara tentang kasih sayang, ayo kita belajar kepada binatang. Mana? Kucing. Kucing memindahkan anaknya dari timur ke barat, digigit apa digendong? Coba, digigit apa digendong? Digigit. Berdarah apa tidak? Tidak, karena gigitannya gigitan sayang. Kita juga sama isi, cubitannya cubitan sayang, mukulnya mukul sayang. Daripada menggigit pakai kata-kata, terluka tapi tidak berdarah, benar. Kata maaf tidak akan bisa menghilangkan luka paman. Begitu. Makanya hati-hati dengan hati, jangan sampai ada yang terluka. Karena luka itu tidak dapat bicara, terkadang air mata jatuh tanpa suara. Lumayan tuh buat status Pak. Allah karim. Nah makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa hikmah daripada tujuan kumpul ngayuh bareng seperti ini itu supaya kita itu lebih bisa bertafakur lagi. Kemudian kita bisa berpikir tadabbur tasyakur, betapa nikmatnya kenikmatan dari Allah. Bahkan di antaranya kita akan sadar diri, akan merasa dan merasakan bahwasanya nanti di akhirat itu kita bakal dihisab sama Allah, dihitung sama Allah. Berarti buat apa kita harus menghina, mencaci, memaki orang, ngomongin orang yang pada akhirnya itu akan mencelakakan kita. Nah, makanya lebih baik itu tadi, kembali lagi, mendingan sholawatan saja gitu ya. Sholawatan dimanapun bisa, hadirin kaum muslimin. Istighfar dimanapun kita bisa. Mau lagi bawa mobil bisa, sambil bawa motor bisa, di rumah juga bisa. Jangan itu di kamar mandi, jangan. Di kamar mandi sholawatan, lagi sholawatan, jangan. Itu beda lagi, hina di situ mah gak boleh tempatnya. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan walaupun ala kadarnya ada manfaatnya, semuanya mudah-mudahan Allah kuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam, dan mudah-mudahan semuanya Allah jadikan orang-orang yang bisa istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan semuanya termasuk ahli sunnah wal jamaah. Juga mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari ahli bid'ah, dan juga mudah-mudahan semuanya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji dan umrah. Pulang-pulang yang mudah-mudahan bisa kembali tanah, kembali rumah, mobil mewah. Nah, amin, itu masih doa ya. Mudah-mudahan semuanya Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-solehan. Mudah-mudahan semuanya termasuk ahli sa'adah, husnul khatimah, dan bisa mengakhiri hayatnya dengan kalimah thayyibah, yaitu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan walaupun ala kadarnya ada manfaatnya, semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, juga disertai banyak duit. Amin. Benar gak? Sehat bagi lomba duit kan enak ya. Kemudian sehat tapi gak punya duit, ripuh sebenarnya. Banyak duit tapi gak sehat, ripuh juga. Mendingan sehat dan juga banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita telah melaksanakan program atau rutin kita, yaitu setiap Ahad pagi diadakan silaturahim dan diteruskan dengan tausiah, kadang-kadang diteruskan dengan ramah-tamah. Bahwasanya kegiatan itu dilakukan dari mulai tahun 2007 ya, 2006 2007 sampai sekarang masih, dan pesertanya yang pelaksananya yaitu RT dari mulai RT 01 sampai dengan RT 012 RW 07, Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, Kabupaten Kota Tangerang ya. Jadi ditambah juga dari KRW-an yaitu RW 13, RT 3 dan 4. Jadi setiap Ahad pagi ba'da sholat subuh terus dilaksanakan sampai dengan suluk ya itu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Para ustadznya yaitu seperti sekarang ini yaitu dilaksanakan oleh RT 01 dengan kompaknya dan membawa Pak Ustadznya yaitu Bapak Kiai Haji Mustafa dari Tangerang ya. Tangerang. Alhamdulillah bahwa saya juga beberapa kali datang ke sini kalau pagi itu ya. Dan sekarang memang giliran RT 1 membawakan dia juga. Jadi setiap RT itu kalau Ahad pagi itu untuk pelaksanaan tausiah dan silaturahim itu membawa ustadznya maksudnya. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang berguna, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus maju kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.